Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Baik anak-anak, hari ini kita kembali belajar dan hari ini kita akan belajar mengenai Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta dan Roro Jonggrang. Siapakah Roro Jonggrang tersebut? Sebelum kita membahas materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, materi hari ini adalah materi kelas 4, tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Apakah kalian berasal dari Yogyakarta? Daerah istimewa Yogyakarta memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah kamu apa keunikan Yogyakarta? Salah satu keunikan daerah istimewa Yogyakarta adalah karena memiliki beragam bangunan peninggalan sejarah. Salah satunya Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar yang ada di Indonesia. Candi Prambanan dibangun pada masa dinasti Syailendra. Candi ini terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dengan Provinsi Jawa Tengah. Berdirinya bangunan ini selalu dikaitkan dengan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat kita hingga saat ini, yaitu cerita Roro Jonggrang. Apakah kalian tahu cerita tersebut? Mari kita baca bersama cerita tersebut. Cerita berjudul Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pangging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tampak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso dengan angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburan api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan.
Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar, hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya candi yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, sahut Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Candi Prambanan adalah salah satu tempat wisata yang selalu dipadati wisatawan. Oleh sebab itu, kebersihan kawasan Candi Prambanan harus selalu dijaga. Pengelola selalu mengupayakan kebersihan kawasan candi. Siapakah di antara kalian yang sudah pernah berkunjung ke Candi Prambanan? Apa yang kalian lihat di sana? Apakah candi tersebut kotor ataukah bersih? Sejauh ini kawasan candi tersebut selalu terlihat bersih dan terawat. Apakah kalian tahu siapa yang berada di balik keadaan lingkungan Candi Prambanan yang bersih dan terawat tersebut? Di balik kebersihan lingkungan Candi Prambanan tersebut ada petugas kebersihan yang selalu bertugas tanpa kenal lelah. Coba kalian perhatikan para petugas kebersihan yang ada pada gambar berikut. Gaya apa yang digunakannya? Gerakan mendorong atau menarik gerobak yang dilakukan oleh para petugas kebersihan tersebut menyebabkan gerobak sampah menjadi bergerak. Gaya yang diberikan tersebut bersumber dari otot para petugas kebersihan, sehingga bisa kita katakan bahwa gaya yang diberikan berupa gaya otot. Dapat kita simpulkan, gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak ini disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan memengaruhi benda tersebut. Pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada saat menendang bola, kita memberikan gaya dorong terhadap bola tersebut. Hasilnya, bola yang sebelumnya diam menjadi bergerak dan berpindah tempat. Artinya, gaya yang kita berikan pada bola tersebut membuat bola yang tadinya diam menjadi bergerak. Berbeda dengan halnya ketika kita menendang bola, baik itu dengan tangan maupun menahan dengan kaki. Gaya yang kita berikan kepada bola menyebabkan bola yang tadinya bergerak menjadi diam. Pada saat kita menarik mobil mainan, artinya kita memberikan gaya tarik pada mobil mainan tersebut. Hasilnya, mobil mainan bergerak mengikuti arah tarikan kita. Mobil mainan yang kita tarik secara perlahan akan bergerak dengan perlahan pula. Sedangkan jika kita menarik dengan cepat, maka gerakannya pun akan bertambah cepat. Artinya, gaya yang kita berikan bisa merubah gaya gerak benda.
ketika kita membelokkan tarikan kita pada mobil mainan tersebut, arah dari mobil mainan itu pun akan berubah juga. Artinya, gaya yang kita berikan bisa mengubah arah gerak benda. Hal serupa terjadi pada saat kita memukul bola pada permainan bola kasti. Gaya yang diberikan pada bola mengubah arah bola berlawanan dengan arah datangnya bola tersebut. Dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa pengaruh gaya terdapat dalam benda itu. Benda itu ada 4 jenis. Pengaruh gaya terhadap gerak benda itu ada 4 jenis. Yang pertama, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Yang terakhir, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Waktunya mengerjakan tugas. Ada 2 tugas untuk hari ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita Roro Jonggrang yang telah kalian baca. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan menurut kalian. Sebutkan tokoh utama pada cerita tersebut. Sebutkan tokoh tambahan pada cerita tersebut dan sebutkan tokoh antagonis dan tokoh protagonis pada cerita tersebut. Tentunya pada cerita Roro Jonggrang. Tugas kedua, berikan masing-masing 3 contoh peristiwa yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya yang mengaruhi benda diam menjadi bergerak. Berikan 3 contoh untuk hal ini. Contohnya tadi udah, gaya yang mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya saat kita menendang bola. Dan berikan contoh 3 lagi yang lain. 2. Gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan gaya memengaruhi arah gerak suatu benda. Berikan masing-masing 3 contoh. Baik anak-anak, demikianlah materi kita kali ini. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk pada saat kita berwisata. Jagalah kebersihan di area wisata yang kita kunjungi tersebut agar semua orang merasa nyaman untuk berkunjung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.